Apa kabar peraih mimpi? Ya, tentu saja pastinya selalu berkelimpahan dan selalu dalam kemakmuran ya. Ya, kita membahas bahwa ide kecil itu bisa menghasilkan uang. Jadi jangan sepelekan ide kita meskipun itu kecil, tapi dia adalah sebuah peran yang bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Dan itu akan menjadikan kita semakin besar kalau kita mau meraihnya atau kita mau melangkah untuk menjadi orang yang berubah dalam kehidupan. Mungkin saat ini Anda belum punya usaha atau Anda sedang tidak bekerja, tapi Anda punya ide dan ide itu kecil. Segera aplikasikan dan jadikan itu sebagai batu loncatan yang akan membawa Anda jauh terbang tinggi untuk mewujudkan impiannya. Dan jangan pernah lengah akan pengaruh-pengaruh di luar sana yang memang mempengaruhi Anda untuk berhenti melangkah atau Anda mencapai apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Jadi kita harus fokus pada diri sendiri dan kita harus mandiri. Karena apa? Orang lain tidak membiayai hidup kita. Orang lain tidak membuat kita jauh lebih baik. Dirinya bukan siapa-siapa kita. Dan yang tahu bagaimana kita harus berubah adalah diri kita sendiri. Dan video kali ini atau video-video yang saya bagikan itu adalah sebuah dorongan untuk teman-teman untuk memulai sesuatu dari hal-hal yang mungkin teman-teman saat ini baru bisa lakukan. Nanti saya akan sampaikan juga bagaimana dulu saya memberikan ide kepada teman saya yang tadinya dia pengen usaha tapi nggak ada modal dan akhirnya dirinya bisa memiliki beberapa cabang rumah makan ya. Nah, nanti saya bagikan triknya bagaimana. Nah, ini sebuah kisah nyata juga. Dan itu dimulai dari modal yang sangat minim banget. Alasan ide kecil bisa menghasilkan uang itu karena apa? Kita mulai aja ya. Di poin pertama adalah mudah diaplikasikan. Karena apa? Dengan ide-ide kecil itu kita nggak muluk-muluk dulu. Baru nanti setelah berjalan kita bisa mengembangkannya. Dan kita bisa menjadikan itu sebagai ladang uang kita. Ya. Jangan anggap usaha yang kecil itu adalah usaha yang hasilnya kecil juga. Belum tentu. Kalau kita punya strategi, apalagi kita sudah belajar yang namanya LOA, itu akan memberikan tarikan kepada diri kita untuk menjadi jauh lebih besar lagi. Dan itu bukan hal yang mustahil. Karena apa? Semua itu akan menjadi sebuah kenyataan bila kita meyakininya. Tingkat yakin kita sejauh mana? Nah, yang jelas saat kita punya ide, aplikasikan dari hal-hal yang ada dulu. Tidak perlu kita harus, mungkin nih kalau teman-teman pengen memulai usaha harus ada peralatan ini itu. Tapi teman-teman kalau punya ide aplikasikan dulu. Oh, nanti jalannya begini, aku mampunya begini. Ya udah, jalankan dulu ya. Jadi dimulai aja saat kita udah punya ide, sekecil apapun itu idenya. Dan itu nanti akan berkembang dengan sendirinya. Karena apa? Kita sudah menguasai marketnya. Kita udah paham ini harus bagaimana dan nanti jalannya harus kemana, itu kita udah tahu. Dan itu bisa menjadikan diri kita seseorang yang bisa berubah. Beda cerita kalau kita punya ide besar tapi di situ-situ aja kita nggak pernah mengaplikasikannya. Lebih baik ide kecil tapi kita berani memulai daripada ide besar kalau itu hanya sekedar angan-angan. Nah, itu dijauhi. Jangan sampai kita nanti terjerumus malah nggak akan menjadi siapa-siapa. Kita nggak bakal melangkah dan nggak jadi apa-apa juga ya. Jadi saat kita punya ide segera aplikasikan aja. Sekecil apapun itu syukuri. Nanti hasilnya akan mengikuti kok. Kita tinggal kembangkan aja. Tinggal kreativitas kita aja. Mungkin kalau kita ada batasan untuk membuat sebuah produksi ya, itu ya sebatas itu dulu aja. Nah, nanti begitu dapat keuntungan baru dikembangkan lagi. Yang jelas jangan lupa kalau kita punya ide itu bukan sesuatu yang sembarangan. Karena apa? Itu murni dari diri kita. Dan kita bisa melihat peluangnya. Misalkan nih, teman-teman punya kreativitas tentang makanan. Ya udah, kembangkan aja nih makanan. Dan kita bahas di poin kedua ya, bagaimana teman saya itu menjalankan sebuah usaha yang itu saya kasih idenya zaman dulu ya. Dan itu dia aplikasikan bener-bener. Dan dia tanpa modal itu punya beberapa cabang. Dan dia itu bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Di poin kedua, tak banyak modal. Ide kecil itu justru nggak banyak modal. Kita bisa menggunakan alat seadanya atau kita mengaplikasikan gagasan-gagasan kita yang kita buat dan itu punya sistem. Jadi sistemnya gimana? Ya sistemnya terserah teman-teman. Itu bebas. Misalkan nih, teman-teman mau jualan, jualannya di mana? Terus teman-teman
produknya mau berapa jenis, ya itu tentukan sendiri. Mungkin awalnya hanya satu jenis, tapi nanti selanjutnya itu akan menjadi semakin banyak. Nah, itu juga nggak ada masalah. Beda cerita kalau kita pengen, wah ini nanti punya pabrik, nanti begini begitu, udah mungkin mikirnya nanti aku punya gedung 8 lantai. Nah, tapi itu hanya sekedar angan-angan. Karena apa? Kita mau memulainya dari mana? Mending kita ide kecil dulu kita mulai, ya. Nah, ini saya bercerita sedikit ya. Ada teman saya dulu, dirinya ini memiliki ide untuk jualan bakso. Tadinya bakso kerikil kalau nggak salah ya. Dari situ dia pameran di Franchise Expo tahun 2009 ya. Nah, dari situ kenapa? Franchise-nya laku, tapi yang bikin produknya kabur. Nah, duitnya dibawa. Akhirnya apa? Mau nggak mau dirinya harus bertanggung jawab. Dan kebetulan duit yang dibawa itu belum sepenuhnya, jadi belum 100%, jadi hanya sekedar DP. Dan akhirnya apa? Teman saya bingung lagi. Waduh, ini harus bikin produk yang sama, cuman mereknya harus berbeda. Akhirnya pas saya main ke tempat dia sedang membuat nama nih, membuat logo. Nah, logonya apa? Bakso Meteor. Waduh, kok namanya kurang menjual waktu itu ya. Kamu kalau pengen tanpa modal, aku kasih saran. Baksonya biasa aja nggak apa-apa, tapi pelayanannya berbeda. Gimana? Gini, kamu bikin bakso yang namanya bakso Sang Juragan. Loh, kenapa gitu? Iya, apapun itu nanti sajiannya, maksudnya baksonya, semua pelanggan dipanggil juragan. Nanti kalau pas lagi bayaran, lagi si customernya membayar, wah setoran. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ada orang beli, mari silakan juragan, mau pesan apa? Nah, seperti itu cara pelayanannya. Terus begitu bayar, setoran. Nah, begitu ada kembalian kita kasih dividennya ya juragan. Nah, unik kan? Dari situ udah dianya oke dan segera membuat brandingnya. Dan muncul sebuah masalah lagi. Dia bertanya, yang masak bakso siapa? Loh, ternyata dia belum tahu bagaimana nanti produknya. Dan saya kasih saran ya, akhirnya. Udah gini aja, kamu keliling cari bakso yang enak, ya kan? Nah, dari situ kamu nanti nego ke penjualnya. Gimana kalau kamu ambil dagangannya secara mentah, terus kamu kirim ke customer kamu, ke orang yang menjadi mitra-mitra kerja kamu, dan itu rumah makan mereka. Dan akhirnya setuju, dan dirinya keliling dan mendapatkan seorang pedagang yang baksonya itu memang enak dan mau dia beli dengan harga yang miring, dan itu dia beli dalam kondisi mentah, dalam artian mentah belum bentuk jadi. Terus bumbu-bumbunya itu juga dibuatnya beku, dan akhirnya pas dikirim nanti tinggal dipanasin aja. Itu ide yang kecil tapi bukan sembarangan, dan itu bisa diaplikasikan. Teman saya modal nggak? Nggak modal kan? Modalnya apa? Kepercayaan. Nah, dari situ dia berlanjut, ya sudah. Punya beberapa cabang yang itu memang semuanya bukan dia yang masak, karena dia nggak bisa bikin yang namanya bakso, dan hanya menjual brandnya aja. Ini bermula dari ide kecil waktu itu ya. Terus kita lanjut lagi. Ide kecil itu justru lebih menghasilkan karena apa? Kita menjualnya dengan harga terjangkau pastinya ya. Nah, nanti tinggal pengembangannya. Kalau misalkan nih kita menjual sesuatu dan itu memiliki nilai jual yang tinggi, kita butuh modal yang tinggi juga. Tapi kalau kita memulai sesuatu dengan harga yang terjangkau, nah nanti tinggal dikembangkan lagi. Jangan dihitung dari wah untungnya mepet banget. Jangan seperti itu. Kita buat faktor kalinya. Contoh nih, misalkan nih Anda punya satu outlet nih, jualan cilok aja lah. Dari satu outlet itu teman-teman bisa menjual dan memiliki keuntungan bersih 50.000. Nah, begitu udah berkembang, buka lagi cabang. Jadi 2, sama-sama ngasih keuntungan 50.000. Ya, kita punya target ya. Nah, dari 50.000 itu per hari, kalau 2 outlet udah 100.000. Gimana kalau itu kita memiliki 10 outlet, udah 500.000 yang sama-sama ngasih keuntungan bersih 50.000. Kalikan 30, udah berapa? 15 juta, lumayan nggak? Nah, lumayan. Belum lagi nanti kalau kita kembangkan lagi semakin banyak, kita juga akan semakin banyak mendapatkan keuntungan. Itu adalah sesuatu yang mungkin dianggap sepele, tapi kita bermainnya itu nantinya di quantity, ya, di kuantitas. Kita nggak perlu bikin satu dan nanti dibesarkan. Kalau kita modalnya mepet, kita bikin faktor kalinya. Jadi kita akan mendapatkan keuntungannya yang sama, yang sama-sama besar. Nah, lumayan kan jualan cilok sebulan 15 juta. Keren kan? Ya, jangan lupa raih mimpimu. Bye-bye.